Baik, kami persilahkan yang pertama kepada Mas Muhammad Yusuf Lesmana dari Pramuka Sakabakti Husada. Halo Mas Yusuf. Halo, selamat siang Kak Rian dan Kak Dian. Mas Yusuf. Baik, silahkan. Mas Yusuf, ini Mbak Dian ada berapa menit Mbak Dian? Agar nanti teman-teman yang lain memiliki waktu ya, karena kita sudah memasuki waktu zuhur juga di Indonesia Timur, Tengah, dan Barat. Berapa Mbak Dian? 3 menit ya Mas. 3 menit ya Mas Yusuf. Cukup ya Mas Yusuf ya. Baik, silahkan monggo Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam Sakabakti dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat kepada pimpinan Dr. Putu, Dr. Tara, dan juga Dr. Faruk, Dr. Budi Sadikin yang tadi diwakili oleh Pak Sekjen. Terus juga yang terhormat kepada key opinion leaders, para pimpinan dari tingkat daerah, provinsi maupun kabupaten. Izin saya sharing terkait pengalaman selama saya gabung di Sakabakti Husada. Nah, apa sih itu Sakabakti Husada? Jadi Sakabakti Husada ini lahir atas kerjasama antara Gerakan Pramuka dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, lahirlah Pramuka Kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentuk pemuda agent of change dan juga role model masyarakat untuk selalu mengajak masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan juga ini Saka ini diikuti oleh anggotanya itu dari SMA dan juga mahasiswa atau tingkat penegak dan K3. Baik, di kita ada 6 krida, yaitu ada kesehatan lingkungan, kesehatan keluarga, ada krida pengendalian penyakit, ada krida obat, ada 6 dan juga ada 36 SKK, yang dimana masing-masing di krida ini adalah membahas terkait bidangnya itu seperti apa. Nah, terkait untuk masalah rokok, jadi di krida ini kurang lebih ada dua krida yang membahas terkait bahaya rokok dan lain-lain. Yang pertama adalah di krida bina obat, yang dimana di krida bina obat ini ada yang namanya kecakapan khusus. Nah, di sini dibahas dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropa dan adiktif lainnya. Selanjutnya itu yang kedua adalah ada krida PHBS, yang dimana PHBS ini kan saat ini digaungkan sekali, apalagi masa pandemi, dan kita dari Pramuka juga ikut membantu, baik di Pramuka Peduli maupun dari Satgas, kita membantu untuk selalu mensosialisasikan pesan-pesan di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah kita cek dulu nih, ini adalah sasaran strategis dan juga bisa menjadi ancaman karena data anggota Pramuka saat ini pada tahun 2018 tercatat ada 26 juta dan seluruh dunia ini ada 50 juta. Jadi 25 juta setengahnya Pramuka di seluruh dunia itu ada di Indonesia. Dan bisa dilihat 25 juta ini adalah peserta didik, yaitu dari tingkat siaga, penggalang, penegak, dan padega, yang dimana ini bisa ada banyak peluang sekali, yang dimana ini bisa dijadikan sebagai role model dan juga bisa dijadikan sebagai youth ambassador pejuang anti rokok. Tapi di sisi lain, kalau misalnya ini tidak bisa dimanfaatkan, ini bisa menjadi ancaman untuk negara kita, bahwa nantinya malah jadi perokok gitu, seperti itu. Dan apa aja sih yang kita lakukan untuk sosialisasi anti rokok dari Pramuka? Ini kita yang pertama adalah melakukan pengkaderan dan juga melakukan pelatihan-pelatihan terkait masalah bahaya rokok, dan juga pelatihan bagaimana cara menyampaikan komunikasi kepada masyarakat terkait pesan-pesan kesehatan. Karena banyak sekali teman-teman yang dibekali materi tentang bahaya rokok atau misalnya nafza, akan tapi kurang bisa untuk menyampaikan materi kepada masyarakat. Nah, ini yang menjadi PR kami. Jadi ketika kami memberikan pelatihan-pelatihan, pasti diselipi dengan kegiatan-kegiatan bagaimana sih cara kita menyampaikan komunikasi kesehatan. Ini adalah foto-foto ketika kita mengadakan pelatihan pada tahun 2013, tapi pada setiap tahunnya pun kita melaksanakan, dan ini tersebar dari 34 kuartir daerah, dan semuanya secara rutin dari krida bina obat dan juga krida PHBS untuk menyesuaikan kegiatan ini. Dan salah satunya adalah yang kegiatan bakti masyarakat ini adalah karena kami fokusnya di penegak, biasanya kita sosialisasi ke masyarakat, dan ini salah satu contohnya adalah ketika kami sosialisasi kepada tingkat penggalang atau siaga, yang dimana kita mempraktekkan bagaimana sih bahaya rokok menggunakan alat-alat yang sederhana. Jadi di sini kita menggunakan aqua botol, terus juga ada rokok,
terus nanti diisi air aqua botolnya, dan setelah itu nanti akan tersaring di tutup botol itu. Sebelumnya tutup botolnya diselipi tisu, jadi nikotinnya nanti tertangkap. Dan ini cara ini menurut, mohon maaf, 1 menit lagi ya Mas ya. oh iya, dan menurut kami ini cara yang paling efektif karena kita bisa melihatkan bahwa nikotinnya itu sangat banyak sekali gitu. Dan ternyata dan karena saya asalnya dari Cipanas, dari Ciloto, yang dimana di sini masih kampung-kampung, ternyata anak muda ini sangat rentan sekali dan sangat berisiko sekali untuk terpapar atau menjadi perokok karena edukasi yang kurang, sehingga bahkan ada beberapa yang masih SD yang sudah merokok. Dan ini menjadi PR kita semua, dan memang tidak mudah gitu untuk memberikan pesan ini terutama untuk orang tua. Seperti itu. Terus juga ini ketika sebelum pandemi, jadi kita melaksanakan kegiatan tatap muka secara secara offline, dan kita juga melaksanakan webinar-webinar yang dimana kemarin kita kerjasama dengan The Union, dan juga kita melaksanakan webinar yang dimana kurang lebih kemarin itu ada 500 peserta ya kalau nggak salah itu. Terus juga kami sering melaksanakan webinar-webinar rutin, yaitu temanya itu Soon Mori, Sharing More Information, yang dimana kita sudah jalan ke 16, Sabtu ini nanti malam kita akan laksanakan yang ke-16. Jadi di setiap temanya itu kita selalu menyelipkan pesan-pesan kesehatan. Dan kemarin kita di Soon Mori 15 kita membahas tentang merokok. Jadi tingkatkan dampak resiko COVID-19 yang diharapkan. Ini nanti kita membekali kepada anggota Sakabau Tusada atau anggota pramuka lainnya untuk menjadi agent of change dan juga menjadi penyampai, menjadi promotor kesehatan di lingkungannya masing-masing. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam pramuka, salam SBH.